Kanon sejarah ditulis oleh para pemenang. Namun terkadang sejarah ditulis ulang oleh para penulis skenario. Dan kemudian para sultanah abad ke-16 yang keputusannya mengubah batas-batas kekaisaran berubah menjadi karakter sinetron dengan intrik abadi, racun di cangkir kopi, dan percakapan di dekat air mancur. Kita terjebak antara dua cermin. Di satu sisi, dunia serial yang gemerlap namun jauh dari realita. Di sisi lain, baris-baris kering kronik Utsmaniyah dan laporan Duta Besar Venesia. Di manakah kebenaran? Hari ini kita akan mencoba menggali kebenaran itu. Arena kita bukanlah paviliun dengan kru syuting, melainkan puncak dunia paruh pertama abad ke-16. Kesultanan Utsmaniyah di bawah Sulaiman Al-Kanuni adalah adidaya yang menekan Eropa, mengendalikan jalur perdagangan dari Asia, dan meneror Mediterania. Di Istanbul, nasib kerajaan-kerajaan ditentukan. Dan di jantung negara raksasa ini berdetak alam semestanya sendiri yang tersembunyi dari pandangan luar, harem kekaisaran. Ini bukan sekedar kamar wanita, ini adalah istana paralel, pusat kekuatan informal, simpul hubungan politik dan kalkulasi dinasti. Dan di pusat simpul ini, dua sosok yang bayangannya dalam budaya pop lebih panjang dari biografi mereka yang sebenarnya. Hafsah Sultanah, bukan sekedar ibu, melainkan valide, gelar tertinggi pertama di kekaisaran setelah sultan. Istri Selim si pemberani, ibu Sulaiman, pelindung sejati dari seluruh era. Dia menyaksikan naiknya suaminya, kematian para syehzade atau pangeran dalam perebutan tahta, dan menantikan mahkota untuk Sulaimannya. Wibawanya bukanlah masalah cinta, melainkan masalah tradisi politik. Dia adalah matriark, institusi, pilar. Hürrem Sultan, bukan sekadar selir, melainkan Haseki. Tawanan dari Galicia yang dari budak harem melakukan lompatan tak tertandingi. Dia bukan hanya menjadi favorit, tetapi istri sah penguasa kaum beriman, kasus yang tak tertandingi selama berabad-abad. Ibu dari 5 anaknya, termasuk pewaris tahta Selim. Namanya tercatat dalam korespondensi diplomatik. Surat-suratnya kepada Raja Polandia disimpan di arsip. Kompleks amalnya masih berdiri hingga kini. Dia adalah anomali, peretas sistem, tantangan hidup bagi tatanan berabad-abad. Dan di sini muncul pertanyaan utama yang menjadi dasar puluhan episode dan ribuan postingan di internet. Siapakah mereka bagi satu sama lain? Serial ini melukiskan permusuhan epik, singa betina tua penjaga hukum dinasti melawan predator muda yang menginjak-injak hukum itu. Intrik rahasia, upaya pembunuhan, perebutan pengaruh atas Sulaiman, itu adalah dramaturgi yang indah. Tetapi sejarah adalah penulis naskah yang buruk, ia menyukai ambiguitas. Bagaimana jika hubungan mereka lebih kompleks dari sekadar permusuhan hitam putih? Bagaimana jika antara kekuatan institusional valide Sultan dan kekuatan pribadi Haseki tidak hanya ada konflik, tetapi juga aliansi sementara yang saling menguntungkan? Bagaimana jika Hafsah, penguasa harem yang bijak, awalnya melihat Hürrem bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai alat? Dan Hürrem melihat Hafsah bukan sebagai musuh, melainkan pelindung yang diperlukan dan guru dalam aturan permainan mematikan di dekat tahta. Kami akan menyelidiki, singkirkan kain-kain mencolok dan jeda-jeda dramatis. Sebaliknya, mari kita genggam surat-surat, laporan diplomat, dan catatan para penulis sejarah. Kita akan mengungkap bagaimana sebenarnya dapur kekuasaan di harem bekerja. Tuas pengungkit apa yang dimiliki Hafsah, dan kualitas kuat apa yang berhasil diterapkan Hürrem. Kita akan menyaksikan bagaimana simpati pribadi tenggelam dalam air dingin politik dinasti, di mana yang utama bukanlah makan malam keluarga, melainkan pertanyaan, siapa yang akan menjadi sultan berikutnya? Siap? Lupakan serialnya untuk sementara. Di hadapan kita adalah kisah detektif abad ke-16, di mana taruhannya adalah kekaisaran terbesar di dunia, dan klunya tersebar di arsip 3 benua. Mari kita mulai dari awal, dari hari ketika di kaki Hafsah Sultan, untuk pertama kalinya muncul seorang budak berambut merah bernama Anastasia. Perjalanan kita menyusuri intrik istana baru saja mulai,
Dan agar tidak ketinggalan cerita-cerita serupa lainnya, tekan tombol ajaib subscribe dan lonceng di sebelahnya. Ini membantu channel berkembang dan membantu kami menemukan cerita paling menarik dan membuat video dengan kualitas terbaik untuk Anda. Kisah Hurem tidak mulai di harem, melainkan dalam asap. Dalam asap rumah-rumah yang terbakar di pinggiran persemakmuran Polandia Lituania, sekitar daerah Rohatin. Kecantikan Slavia berambut emas itu bukanlah gambaran romantis, melainkan ciri khas yang membedakan. Di pasar budak Kava, kulit putih dan mata terang dihargai mahal seperti porselen langka. Kemungkinan besar namanya Anastasia dan patronimiknya Gaszkowna jika kita percaya pada kronik Polandia. Putri seorang pendeta ortodoks, bukan darah bangsawan tinggi, tetapi juga bukan gadis desa biasa. Nuansa ini kritis. Sejak kecil ia melihat bagaimana kekuasaan diatur di tingkat paroki, tahu harga sebuah kata dan kekuatan ritual. Ia bukan orang liar dari padang rumput. Ia adalah gadis dari strata sosial yang bisa membaca, menulis, dan mencatat sejarah. Dia ditangkap dan ditawan oleh Tatar Crimea, alat Kekaisaran Ottoman, yang perdagangan budak menjadi tulang punggung anggarannya. Rantainya, serangan, titik transit di Crimea, kapal ke Istanbul. Skema standar layaknya ban berjalan. Di atas ban berjalan ini banyak yang hancur. Tapi tidak dengannya. Di harem Topkapi, dia dinamai Hurem, yang tertawa, yang ceria. Ini bukan tentang sifat aslinya, ini tentang reputasi. Kebalikan tepat dari citra yang mapan tentang selir yang melankolis dan patuh. Dia tidak menangisi kampung halamannya yang hilang di malam hari, setidaknya di depan orang. Dia tertawa. Dan tawa itu tajam, ironis, mungkin dengan suara serak ringan akibat teror yang dialami, menjadi senjata pertama dan utamanya. Itu membelah kesunyian koridor-koridor lembab istana tua. Itu menarik perhatian Sulaiman. Tapi sebelum dia diperhatikannya, ada sekolahnya. Sekolah harem yang kejam, sunyi dan mematikan, di mana setiap senyuman adalah perhitungan, setiap helaian nafas adalah pesan, dan setiap sahabat adalah algojo potensial. Hurem masuk ke dalam lingkaran Mahidevran Sultan, ibu pewaris tahta Mustafa. Pada dasarnya, masuk ke kubu rival utamanya bahkan sebelum dia menjadi rival. Dia harus mempelajari segalanya dan dalam sekejap. Bahasa, puisi, etiket, kaligrafi, seni percakapan, racun, intrik, psikologi kekuasaan. Dia menelan ilmu seperti binatang yang kelaparan. Para diplomat Eropa mencatat sebuah fenomena. Sekitar tahun 1520-21, tak lama setelah Sulaiman naik tahta, Hurem sudah bukan sekedar selir, dia adalah sebuah fakta. Mereka mendeskripsikannya, bertubuh mungil, langsing, berambut tembaga dengan mata yang menembus. Tapi yang terpenting bukanlah kecantikan. Yang cantik ada ratusan. Yang terpenting adalah auranya, karismanya, kemampuan untuk menjadi satu-satunya yang diperhatikan di ruangan yang penuh orang. Triumf pertamanya adalah kelahiran putranya, Shehzade Mehmet, pada tahun 1521. Ini adalah tiket masuk ke permainan besar. Seorang anak bukan sekadar keturunan. Ia adalah aset, mata uang, bidak catur di papan kekaisaran. Kemudian putri Mihrimah diikuti putra-putra lainnya. Ia melahirkan dengan keteraturan yang menjadi teguran sunyi bagi Mahidevran yang zamannya tengah berakhir. Setiap anak memperkokoh posisinya, mengubahnya dari seorang favorit menjadi ibu dinasti. Menjelang akhir tahun 1520-an, ia bukan lagi tawanan. Ia adalah seorang strateg. Tawanya menjadi lebih senyap, pandangannya lebih dalam. Dari seorang selir periang, ia bertransformasi menjadi Hurem Sultan. Gadis dari Rohatin telah hangus dalam kobaran serangan itu. Dari abunya lahir sebuah figur yang ditakdirkan untuk menulis ulang aturan permainan bagi seluruh kekaisaran. Namun untuk bermain dalam skala besar, ia membutuhkan seorang pelindung. Dan ia menemukannya bukan pada diri Sulaiman, ia telah menaklukkannya, melainkan pada diri ibunya. Ini bukan persatuan hati, ini adalah persatuan pikiran dan ambisi. Hafsa Sultan, Valide Sultan, ia bukan sekadar ibu sultan, ini adalah jabatan, mungkin yang terpenting kedua di kekaisaran setelah sang padishah sendiri.
Namun jika sultan adalah wajah, simbol dan pedang, maka Valide adalah otak, jantung dan pusat syaraf dari organisme raksasa itu. Dan Hafsah mungkin adalah operatornya yang paling cemerlang. Kekuasaannya bukan hadiah, itu adalah aparat pengaruh yang dibangun dari nol, bata demi bata, disusun dari 3 elemen kunci: darah, uang, dan informasi. Menurut beberapa sumber, dia bukanlah budak yang dijual di pasar perbudakan. Dia adalah seorang putri. Aisyah Hafsah, putri Khan Crimea Mengli I Giray, tiba di wilayah Ottoman sebagai perjanjian diplomatik. Pernikahannya dengan Syehzade Selim bukanlah kisah romansa, melainkan murni geopolitik, aliansi dengan kekayanan Crimea, pedang dan perisai Ottoman di utara. Kekuatan finansial Hafsah sangat besar dan sepenuhnya sah. Dia mengelola wakafnya sendiri, sebuah yayasan religius amal yang skalanya menakjubkan. Pendapatan mengalir ke kasnya untuk kemudian diubah menjadi batu atau bangunan dan sedekah. Ambillah Manisa, bukan sekedar provinsi, melainkan bekas markas Syehzade Sulaiman. Di sini, pada tahun 1522-23, Hafsah meluncurkan proyek besar. Dia bukan hanya membangun, dia menciptakan sebuah dunia otonom kecil, kota di dalam kota. Sebuah kompleks dengan masjid, madrasah, sekolah, dapur umum untuk orang miskin, dan biara darwish. Secara arsitektural, menjadi standar gaya Ottoman. Secara sosial, sebuah revolusi. Pengelolanya, Timurtas Oulu Ali Bey, bertindak bukan sebagai kontraktor, melainkan sebagai ahli tata kota. Di sebelah barat masjid, dia membangun 20 rumah. Dan dia membuat kesepakatan yang tak pernah ada sebelumnya dengan para penghuninya. Bayarlah pajak apa saja, kecuali pajak tanah. Pada dasarnya, menciptakan kawasan ekonomi bebas pertama di Kekaisaran Ottoman. Rumah-rumah ini menjadi magnet. Muncullah distrik baru yang mulai menentukan arah pertumbuhan seluruh kota. Ini bukan amal, ini adalah kebijakan tata kota tingkat tinggi. Tapi yang menarik minat Hafsah bukan hanya arsitekturnya, melainkan infrastruktur yang hidup dan berdenyut. Mari tengok buku-buku wakaf. Angka-angka di sana berbicara lebih lantang daripada sejarawan manapun. Imaret, kantin umum, staf 20 orang, pengeluaran tahunan 16,5 ton daging dan 91,5 ton gandum. Kalau diubah menjadi porsi harian, hasilnya adalah makanan lengkap untuk ratusan orang setiap hari. Ini bukan aksi sesaat, ini adalah perang sistematis melawan kelaparan. Madrasah, hingga 10 pengajar dengan gaji tetap. Asrama darwis, 9 penghuni tetap. Masjid, 2 imam, 1 khatib, 4 muazin. Pada tahun 1531, total staf kompleks ini mencapai 117 orang. Ia tidak sekadar mendirikan yayasan amal, melainkan menciptakan pemberi kerja terbesar di wilayah itu dengan paket jaminan sosial dan jenjang karir. Wakaf-wakafnya di Bursa, Menteşe, Trabzon, serta Han di jalan menuju Edirne yang kemudian tumbuh menjadi kota utuh, semuanya adalah simpul-simpul dalam satu jaringan. Jaringan yang memberi makan, mengobati, mendidik, dan menopang spiritual imperium hingga level mikro. Ini adalah soft power dalam bentuknya yang paling murni, mengubah kesetiaan menjadi batu yang kokoh. Setelah kematian Selim pertama dan naiknya tahta Sulaiman, perannya tidak berkurang, justru semakin berkembang. 6 tahun pertama pemerintahan yang mulia, Hafsah secara formal tetap berada di Manisa, kediaman lama para Syehzade. Namun dari sana, ia memerintah sebuah kerajaan yang tak terlihat. Jaringan informan dan mata-matanya menjangkau seluruh negeri. Ia mengetahui konspirasi di provinsi-provinsi lebih awal daripada para wazir di Diwan. Ia mengendalikan harem di Istana Tua, tempat inkubasi calon penguasa masa depan dan sumber koneksi yang tak ternilai. Ia adalah arbiter tertinggi dalam perselisihan para selir,
pendidik cucu-cucunya, termasuk calon Sultan Selim II, dan agen penempatan kunci. Kepindahannya ke Topkapi pada tahun 1526 bukanlah kapitulasi, melainkan relokasi markas besar. Kini, ia berada di pusat epicentrum. Dan disinilah terletak paradoks utama hubungannya dengan Hurrem. Mitos menggambarkan mereka sebagai musuh, singa betina tua, penjaga tradisi, melawan predator muda yang meruntuhkan tatanan. Realitas yang ditunjukkan arsip-arsip lebih rumit dan menarik. Jika mengikuti dramaturgi serial, harem Topkapi menyambut Hurrem dengan keheningan dingin, jika bukan kebencian terang-terangan. Sang ibu, saudari-saudari, seluruh klan perempuan Uthmani melihatnya sebagai orang baru yang tiba-tiba naik yang mencuri hati Padishah dari favorit sah, Mahidevran. Indah? Tentu saja. Masuk akal? Dokumen sejarah membisikkan kepada kita kisah lain yang jauh lebih kompleks. Kisah ini dimulai dengan pertanyaan sederhana, namun kunci. Bagaimana sebenarnya ia bisa sampai di sana? Legenda 1. Hadiah canggung dari wazir tercinta. Plot paling sensasional dan seperti sinetron. Konon, Ibrahim Pasha, sahabat karib dan wazir agung, menghadiahkan seorang budak perempuan muda kepada Sulaiman. Sumbernya adalah pelancong Italia, Luigi Bassano de Zara, yang mencatat gosip ini pada tahun 1545. Kisah ini menjadi populer. Inilah harga persahabatan dengan Sultan. Inilah bayang-bayang kejatuhan Pargali di masa depan. Namun, di sini terdapat ketidakcocokan yang fatal. Pada saat kemunculan Hurrem di harem, sekitar tahun 1520, Ibrahim hanyalah seorang icoglani, teman dekat Sultan, kepala penjaga burung elang. Dekat? Ya. Tetapi status yang memungkinkan memberi hadiah pribadi kepada penguasa tingkat itu? Tidak. Seperti yang ditunjukkan oleh Leslie Pierce, hak istimewa seperti itu adalah hak eksklusif para pasha dengan pangkat tertinggi. Ibrahim akan mendapatkan gelar itu nanti. Jadi, kronologi menghancurkan legenda indah ini. Kemungkinan besar, Bassano mencatat dongeng istana yang sudah berkembang belakangan, yang diperindah oleh desas-desus tentang kekuasaan sang wazir dan kecemburuan terhadap orang kepercayaannya. Legenda 2. Proyek Keluarga Kesultanan. Inilah versi yang memaksa kita melihat situasi dari sudut pandang berbeda. Duta Besar Habsburg Hans Dernschwam dalam laporannya menyampaikan detail yang sangat menarik. Istri Sultan Sulaiman adalah seorang Rusia dan dia dibesarkan oleh ibu dan kakak perempuan Sultan. Versi ini selaras dengan plot lain yang semi-mitos bahwa Hurrem awalnya berada di harem ayah Sulaiman, Sultan Selim I. Untuk apa? Ini akan menjadi langkah dinasti yang klasik. Valide Hafsa dan para putri bisa mengawasi gadis yang menjanjikan ini, mengajarinya bahasa, etika istana, seluk-beluk politik, menciptakan alat pengaruh yang ideal untuk sultan masa depan. Seperti kuda yang mahal yang dilatih untuk sang pangeran pewaris, pragmatisme kejam yang ditinggikan ke tingkat absolut. Dan disinilah saksi ketiga muncul, yang kata-katanya penuh bobot, Qutbuddin Al-Maki, utusan Syarif Mekah. Ia mengamati harem bukan dari koridor seraglio, tetapi melalui lensa diplomasi internasional. Dan yang ia catat bukanlah permusuhan, melainkan sesuatu yang sebaliknya. Ia menulis tentang kedekatan yang luar biasa antara Valide Hafsa dan istri Sultan yang bernama Roxelana, tentang hubungan yang lebih menyerupai ikatan ibu dan anak perempuan. Kemudian ia memberikan penjelasan krusial. Menurut informasinya, Valide sendiri yang membesarkan gadis ini untuk putranya dan menghadiahkannya kepadanya ketika ia masih seorang syehzade. Susunlah teka-teki dari sumber-sumber ini, dan gambaran kebencian universal pun runtuh. Di depan kita terungkap skenario yang berbeda. Hurrem mungkin bukanlah trofi yang kebetulan, melainkan sebuah proyek strategis. Proyek yang melibatkan wanita-wanita paling berpengaruh di kekaisaran. Jika demikian, kenaikannya yang begitu cepat bukanlah sebuah kudeta yang lancang, melainkan implementasi sukses dari sebuah rencana, di mana Valide Hafsa bukanlah musuh, melainkan pelindung, mentor, dan mungkin penerima manfaat kunci. Sekarang, mari kita guncangkan gambaran klise yang sudah melekat.
di mana ibu mertua dan menantu adalah rival abadi dalam memperebutkan perhatian seorang lelaki. Karena arsip-arsip membisu, sunyi, dalam laporan-laporan mata-mata Venesia, dalam memoar para diplomat, dalam catatan para penulis sejarah istana, tidak ada sepucuk surat pun yang menyebutkan bahwa Hafsa dan Mahidevran adalah sekutu karib melawan wanita Slav yang licik itu. Versi yang menyilaukan ini lahir jauh lebih kemudian dalam benak para novelis. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Skandal. Skandal yang paling istana adanya. Episode dalam serial tentang budak-budak Rusia itu bukan fiksi. Itu benar terjadi. Namun, jika dalam serial Valide dengan penuh harap menyodorkan putra-putrinya kepada sang putra mahkota, realitasnya jauh lebih sinis dan cerdik. Menurut orang Venesia yang tajam pengamatannya itu, Bragadino, hadiah ini justru memicu amarah hebat Hafsa Sultan. Bukan sekedar iritasi ringan, melainkan mengurkaan penuh dari pemilik rumah yang wilayahnya dimasuki tamu tak diundang tanpa izin. Dan dia tak sekedar cemberut, dia memberi perintah, tegas dan tanpa kompromi. Segera keluarkan gadis-gadis itu dari Topkapi dan nikahkan mereka dengan gubernur-gubernur di pelosok kekaisaran. Dan Suleman, penguasa perkasa yang kehendaknya adalah hukum bagi jutaan orang, menyetujuinya. Lebih dari itu, dia secara terbuka mendukung keputusan ibunya, menyatakan bahwa kehadiran wanita-wanita itu dapat menyedihkan Hurrem kesayangannya. Ini bukan sekedar pengalahan, ini gestur loyalitas yang demonstratif, sinyal untuk seluruh istana. Keinginan satu wanita, Hurrem, dilindungi oleh kehendak dua orang paling berkuasa di kekaisaran. Tidak ada perang di antara mereka, di mana mitos melihat parit dan intrik, sejarah justru menemukan kesinambungan. Ada versi bahwa Hurrem saat mendidik Nurbanu, calon sultanah untuk putranya Selim, secara sadar meniru model Hafsah, menyiapkan bukan sekedar selir, melainkan partner strategis, diplomat dan administrator. Murid menelusuri jalan gurunya. Dan argumen terakhir yang mematikan melawan teori perseteruan abadi. Lihatlah lingkungan sekitar. Saudari-saudari Sulaiman, keturunan dinasti yang berpengaruh dan bangga. Seandainya Hurrem adalah pendatang baru yang skandalus, yang menginjak-injak kenangan ibu mereka, penolakan mereka pasti akan menggemparkan. Namun, sejarah tidak menyimpan satupun petunjuk konflik di antara mereka. Hanya keheningan. Dan dalam kronik diplomatik dan istana, keheningan seperti itu adalah indikator yang paling nyaring. Itu hanya berarti satu hal, tidak ada perang mawar di harem. Yang ada adalah aliansi yang penuh perhitungan, dingin, dan luar biasa efektif. Pernikahan Sulaiman dan Hurrem, akhir bahagia yang historis dan dramatis ini, tidak terjadi dalam ruang hampa. Kronologi yang tepat adalah kunci yang membalikkan dongeng romantis menjadi terbalik. Sulaiman baru secara resmi menikahi selirnya itu pada tahun 1534. Apa yang terjadi pada tahun yang sama? Hafsah Sultan meninggal dunia. Bukan sekedar orang tua, ia adalah arsitek, pengawas, komandan dari segala sesuatu yang terjadi di balik tembok harem. Kematiannya tidak hanya meninggalkan kehampaan, melainkan vakum kekuasaan. Dan tahta wanita utama kekaisaran, Valide, kini kosong, tetapi menurut hukum tidak ada yang berhak mengisinya. Dan disinilah dimulai bukan kisah cinta, melainkan langkah politik jenius yang disamarkan sebagai gairah. Sulaiman membutuhkan bukan sekedar favorit baru, ia sangat membutuhkan seorang manajer baru. Orang kepercayaan yang bisa mengendalikan mekanisme paling rumit ini, harem, yang sekaligus merupakan apartemen pribadi, cadangan sumber daya manusia kekaisaran, dan pusat intrik. Hurrem dengan kecerdasannya yang tajam, pengaruhnya yang tak terbandingkan padanya, dan tanpa pesaing, adalah kandidat yang perfect. Demikianlah lahir gelar Haseki Sultan. Ini bukan sekadar istri tercinta. Ini adalah jabatan negara. Tiket masuk ke liga kekuasaan tertinggi. Kas pribadi, staf pelayan, hak untuk melakukan korespondensi diplomatik. Ia menciptakan pos direktur harem untuknya, tetapi hanya setelah kehilangan manajernya yang lama. Lalu bagaimana dengan kesetiaan terkenal Sulaiman? Ya, dia menutup harem untuk dirinya sendiri, berhenti mengunjungi selir-selir lain.
Namun itu adalah isyarat pengabdian pribadi, bukan penghapusan lembaga tersebut. Harem sebagai sebuah sistem, pabrik penerus, sekolah bagi para pasya, alat politik luar negeri melalui perkawinan dinasti, berjalan seperti jam. Hanya saja ia dikeluarkan dari kendali pribadi sultan dan diserahkan ke tangan seorang pengelola profesional. Nama pengelola itu adalah Hurrem. Dengan demikian, pernikahan dan gelar bukanlah akhir dari kisah cinta, melainkan kelanjutan administratif yang realistis. Sulaiman tidak hanya menikahi wanita yang dicintainya, dia mengangkatnya sebagai kepala salah satu departemen kunci dalam kekaisarannya. Dan permusuhan abadi antara Hurrem Sultan dan Hafsa Sultan adalah apa yang terjadi ketika sejarah bertabrakan dengan uang. Hurrem dan Hafsa yang sebenarnya, yang hidup di abad ke-16, meninggalkan bukan skenario untuk sinetron, melainkan dokumen, ratusan dokumen yang masih tersisa. Sezaman mereka menggambarkan aliansi mereka dengan rasa hormat yang hampir seperti kekaguman. Sejarawan Utsmaniyah Kemal Pasazadeh yang hidup sezaman dengan mereka menyebut Hafsa sebagai benteng dinasti dan Hurrem sebagai cahaya amal. Tidak ada toksisitas, hanya laporan bisnis. Dua wanita yang memperkuat kekuasaan dan pengaruh dinasti melalui proyek-proyek bersama. Duta Besar Venesia dalam laporan rahasia mereka ke tanah air mencatat permainan diplomasi mereka yang harmonis. Itu adalah politik level tertinggi, bukan drama dapur. Historiografi lama memegang garis ini. Para sarjana abad ke-19 menganalisis wakaf amal mereka sebagai alat ekonomi yang kompleks, membandingkan pengaruhnya dengan yayasan modern. Raksasa ilmu sejarah Turki abad ke-20, Halil İnalcık, menggali lebih dalam arsip-arsip Utsmaniyah, dan yang ditemukan bukanlah jejak racun, melainkan firman-firman kering Sultan Sulaiman yang mengonfirmasi inisiatif bersama mereka. Peneliti modern secara tegas menyatakan, aliansi mereka adalah langkah strategis untuk memperkuat posisi Sulaiman dan menetralkan pengaruh faksi lain, misalnya kelompok Mahidevran. Kenyataannya lebih membosankan, tetapi lebih cerdas. Itu adalah sebuah tandem, bukan medan tembak. Lalu datanglah televisi, dan dimulailah mitologisasi besar-besaran. Serial Abad Kejayaan melakukan pada sejarah apa yang dilakukan blender pada sayuran, mengubah tekstur kompleks menjadi bubur yang terang dan mudah dicerna. Hafsa menjadi ibu mertua konservatif yang dengan ngeri memegang jantungnya melihat menantunya yang keras kepala. Hurrem menjadi petualang sejati yang rela melakukan apa saja, bahkan meracuni demi kekuasaan. Pemirsa menahan napas mengikuti pertentangan mereka. Peringkat melambung tinggi. Masalahnya, semua ini sangat sedikit hubungannya dengan kenyataan. Kepercayaan pemirsa pada mitos ini mencapai tingkat anekdotal 70%, meskipun ada tulisan kecil fiksi artistik dalam kredit. Mengapa kebohongan ini begitu tahan lama? Jawabannya sederhana, drama laku dijual. Konflik ibu mertua melawan menantu perempuan adalah arketipal, dimengerti oleh setiap budaya dari Istanbul hingga California. Kisah kerjasama strategis dua wanita cerdas yang mengelola kekaisaran melalui pengaruh halus dan tuas ekonomi membutuhkan penjelasan. Internet seperti ruang gema memperkuat mitos ini. Saluran YouTube dengan jutaan penonton berulang kali menggandakan berita palsu, bagaimana Hafsa berusaha mengusir Hurrem dari harem. Arsip diam membalas, tidak satupun sumber sezaman mereka, baik Utsmaniyah, Venesia maupun Persia, mencatat hal seperti itu. Sebaliknya, kematian Hafsa pada tahun 1534 bertepatan bukan dengan kejatuhan Hurrem, tetapi dengan kenaikan mutlaknya. Dia tidak hanya selamat, dia berkembang, menjadi istri resmi pertama Sultan dan melanjutkan proyek-proyek valide atas namanya sendiri. Kebenaran sejarah ternyata tidak kalah sinematiknya, hanya saja genrenya berbeda. Ini bukan melodrama, melainkan thriller politik.
Dua wanita dari dunia yang berbeda, satu kemungkinan putri seorang bey Crimea yang menyerap kebijaksanaan padang rumput, satunya lagi gadis Slavia yang diculik dan lulus sekolah bertahan hidup, membuat perjanjian diam-diam. Mereka bersama-sama membangun masjid, pemandian umum, dapur umum. Wakaf-wakaf mereka, jaringan kompleks yayasan amal, memberi makan orang miskin, mengobati yang sakit, dan menciptakan infrastruktur untuk kekaisaran. Hafsa meletakkan kanon bagi valide sultan yang maha kuasa, dan Hurrem mengembangkannya dengan gemilang. Mereka tidak memperebutkan kekuasaan, mereka melipat gandakannya. Ironisnya, warisan nyata mereka hingga kini bersifat material. Kompleks Haseki Sultan di Istanbul yang dibangun untuk Hurrem oleh Sinan Agung masih beroperasi hingga kini. Yayasan-yayasannya yang telah berabad-abad memberi makan orang bukanlah metafora belaka, melainkan dokumen-dokumen nyata di arsip. Kisah mereka adalah pelajaran bukan tentang permusuhan, tetapi tentang seni membangun aliansi dalam keadaan yang paling terbatas. Dengan menulis ulang kisah itu demi peringkat, budaya populer tidak hanya mendistorsi masa lalu, ia mencuri dari kita alur cerita yang jauh lebih menarik tentang bagaimana kecerdasan, bukan intrik, mengubah dunia.